فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 184 dari Syarah Sahih Bukhari. Terakhir yang kita baca adalah pembahasan Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi rahimahullah terkait dengan antalidal amatu rabbaha atau rabbataha, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Kemudian beliau membahas ucapan perselisihan para ulama tentang jual beli ummul walad, ibu dari anak seorang tuan. Kata beliau di sini, amma man yara bai'ahun, adapun fuqaha yang berpendapat boleh menjual ummul walad, anaknya tak boleh dijual, anaknya jadi tuan, anaknya dinisbatkan kepada ayah, maka dia merdeka. Tapi ibunya ini apakah boleh dijual? Mereka pendapat pertama mengatakan boleh dijual. Fastadalla biqaulihi talidal amatu rabbaha. Dia berdalilkan dengan sabda Nabi, hamba sahaya tadi melahirkan tuannya, ala anna walada ummil walad, anak dari ummul walad adalah rabbun laha, sebagai rob bagi dia, sebagai tuan, tuan bagi dia. Fayadulu ala anna ummahu raqiquh. Ini menunjukkan bahwasanya ibu dia adalah hamba sahaya dia. Tantaqilu ila mulkih, berpindah kepada kekuasaan dia. Gimana cara membelinya? Mungkin ayahnya menjual ummul walad tadi ke siapa, kemudian dibeli oleh anak, barangkali kan macam itu. Atau anak beli dari ayah, karena telah dinukilkan ijma, yaitu boleh jual beli antara ayah dengan anak. Terserah jual beli barang apa, masing-masing punya kepemilikan, punya hak untuk memiliki barang. Kemudian dikatakan di sini biwafati abi, kepemilikan berpindah kepada dia dengan wafatnya ayahnya, berarti kali ini warisan. Fayarisuha, si anak mewarisi ibunya. Fa tu'taqa alaih, kemudian ibunya dibebaskan. Ini misalkan anaknya membebaskan ibunya, fayakunu hina idzin rabbaha haqiqah, sehingga ketika itu si anak menjadi tuan dia secara hakiki, katanya merdeka. Mungkin maksudnya kali ini maula, yaitu bekas tuan, tetap dipanggil sebagai maula walaupun sudah memerdekakan. Si hamba sudah merdeka, yang memerdekakan dipanggil maula, yaitu tuan. Ini sisi pendalilan mereka. Watakunu qabla intiqaliha ila waladiha, jadilah si wanita ini sebelum dia berpindah ke anaknya, raqiqatan, sebagai hamba yang Allah, hukmuha ka ahkamil fai', hukumnya seperti hukum fai', yaitu harta yang masuk ke hauzah, yaitu ke kepemilikan seseorang tanpa perlu berperang, dipanggil fai'. Minal bai', yaitu boleh jadi lewat jual beli wa ghairi dan yang lainnya, yaitu kalau berpindah secara warisan itu boleh, berarti perpindahan kepemilikan lewat jual beli juga boleh. Ini pendalilan mereka macam itu.
Kemudian dikatakan di sini, walau ladzalika lam turas, kalau bukan karena itu, niscaya tidak boleh dia diwarisi. Kalau bukan karena jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan itu boleh. Kalau bukan karena boleh, niscaya tidak boleh dia diwarisi oleh si anak atau diwariskan kepada anak. Sebagaimana boleh pindah lewat warisan, boleh juga berpindah lewat jual beli. Ini menurut pendapat yang membolehkan. Waman mana abai ahun, sementara ulama yang melarang menjual belikan ummul walad, hamba sahaya yang sudah digauli oleh tuan, kemudian melahirkan anak, dan anak itu jadi tuan juga. Maka si hamba seperti ini tak boleh dijual belikan. Alasannya, qad ja'ala waladal amati rabbaha. Nabi telah menjadikan anak dari wanita itu sebagai tuan dia. Wa hadza yadullu ala annahu rabbuha bi kulli hal. Ini menunjukkan bahwasanya si anak ini adalah tuan bagi ibu tadi dalam keadaan apapun. Sawaun matal ab au kana hayyan. Sama saja si ayah sudah mati atau masih hidup. Nabi sudah mengatakan talidal amatu rabbaha. Berarti anak itu memang memiliki ibu, memiliki hamba sahaya tadi yang itu adalah ibu dia. Fayadulu ala anna itaqaha mudhafun ilal walad. Maka jadilah pembebasan si anak, pembebasan si hamba ini disandarkan kepada si anak. Fakanal waladu huwallazi a'taqa ummah. Maka jadilah anak itu yang membebaskan ibunya. Cuma apa beda dengan yang tadi ya? Tadi juga disebutkan fatuq taku alaih, yaitu dia dibebaskan. Cuma alaihi kembali entah ke ayah atau ke anak. Anak jelas untung. Kalau untung tak perlu dikatakan alaih. Dohirnya ini kembali ke ayah. Istilah alaihi seringnya menunjukkan kerugian. Tuqtaku alaih. Si hamba dibebaskan dengan sebab pewarisan itu sehingga dia tidak lagi disandarkan kepada tuan yang pertama. Dohirnya sekarang disandarkan kepada si anak. Kalau sekarang untuk yang pendapat yang mengatakan tidak boleh jual beli ummul walad, maka dikatakan di sini anak itulah yang membebaskan ibunya, bukan karena waris mewarisi, tapi karena memang kalau anak ingin membebaskan, dia boleh membebaskan. Dan ini tentunya apa? Malah sangat dianjurkan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, anak berusaha untuk membebaskan orang tuanya yang menjadi hamba. Haitsu kana huwa sababa itqiha, yang mana anak menjadi sebab kebebasan si ibu itu. Bukan disandarkan ke ayah tapi ke ibu. Pembebasannya bukan disandarkan ke ayah tapi ke anak. Bebasnya si wanita ini. Tidak disandarkan kepada tuan pertama tapi tuan kedua. Kama ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Mariyah, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Mariyah. Ini untuk anak-anak. Mariyah rumahnya mana Mariyah? Asalnya dari mana Mariyah? Mariyah ya? Yang keras? Ya? Ya? Iya, Mesir, Thayyib. Halif, Maria ibu siapa? Maria ibu siapa? Maria itu milik siapa? Atau Ahmad bantu. Maria milik siapa? Iya, milik Nabi. Berarti Maria punya anak siapa? Iya, betul, Ibrahim, teman. Taib lama waladat Ibrahim. Tatkala Maria itu melahirkan Ibrahim, sementara Maria memang masih hamba sahaya waktu itu. A'taqaha waladuha, anaknya yang membebaskannya, yaitu walaupun belum diwariskan, walaupun si ayah masih hidup. Baik. Dengan sebab dia melahirkan anak, maka anak ini yang menyebabkan dia bebas, walaupun ini pembahasannya sangat panjang. Karena apa? Hadis ini jarang diamalkan di kalangan Bani Abbasiyah, jual beli ummul walad biasa. Begitu seorang wanita melahirkan anak dari tuan, dia tidak langsung merdeka.
Baik, makanya khilafnya banyak di dalam masalah ini di kalangan fuqaha. Baik. Adapun masalah takhrij hadis ini, kesimpulannya sanad pertama dhaif jiddan karena ada siapa ini ya? Husain bin Abdullah Al-Madani matruk. Sanad yang kedua juga masih dhaif jiddan karena ya masih ada jalur Husain bin Abdullah. Baik. Kemudian masih ada di dalam rawinya itu Husain bin Abdullah walaupun datang dari sejumlah sanad, cuma nanti akan dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hazm di dalam Muhalla. Ibnu Hazm walaupun beliau faqih tapi beliau muhaddis, memang meriwayatkannya pun dengan sanad-sanad, masya Allah. Cuma kesimpulannya apa biar kita tidak panjang membahasnya, yaitu sanadnya hasan. Baik, sanad Ibnu Hazm itu hasan, masya Allah, membantu sekali ya Muhalla Ibnu Hazm berarti, dan juga dikuatkan oleh Abdur Razzaq di dalam musannaf beliau. Dalam sanadnya ada Ibnu An'um yaitu Abdurrahman lain, cuma lemah sikit aja beliau. Dan juga dikuatkan di dalam riwayat Muwatta. Cuma dalam riwayat Muwatta ini adalah kalam Umar ibnul Khattab, sahihun mauquf. Dan juga berarti apa? Hadis Sa'id ibnul Musayyab menjadi jayyid. Nah, kesimpulannya hadisnya ini jayyid, bukan hanya hasan. Ya, boleh diamalkan dan mestinya diamalkan ya. Untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya kemudian digauli dan punya anak. Jangan lupa nanti pulang. Zaman sekarang mana ada ya di kita. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 187. Jadi pendapat yang mengatakan diharamkan menjual beli umul walad karena umul walad langsung bebas begitu punya anak, ini lebih kuat karena hadisnya jelas. Wa mimman istadalla bihadza alaman ibaihin, termasuk kata Imam Ibnu Rajab yang berdalilkan dengan hadis ini tentang dilarangnya menjual belikan ummul walad. Untuk apa kita mempelajari gini? Kita punya hamba. Ini ilmu menambah iman dan juga diwariskan nanti anak keturunan kita, boleh jadi nanti di masa-masa perang melawan Romawi atau lawan mana akan ada aja lagi itu hamba-hamba sahaya punya ilmunya. Nah, kita wariskan ilmu itu. Al-Imam Ahmad wakil ada yang mengatakan al-muradu biqaulihi antalidal amatu rabbaha. Ini sekarang pendapat yang lain. Pendapat yang itu sudah kita lewati pembahasannya masalah umul walad. Yang rajih memang terlarang. Baik, sekarang pendapat kedua, maksudnya hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, kasratul futuh, banyaknya penaklukan-penaklukan, yaitu kemenangan-kemenangan. Fi biladil kufar, di negeri-negeri orang kafir. Wa jalbur raqiq, didatangkannya para hamba hatta tujlabal mar'atu min baladil kufar, sehingga ada wanita yang didatangkan dari negeri kekufuran, shaghirah dalam keadaan masih kecil dia, fatu'taqa fi baladil Islam, kemudian dia dibebaskan di negeri Islam. Summa tujlabu ummuha, kemudian gantian ibunya didatangkan, mungkin dapat dibawa ke Madinah atau mana. Ba'daha, setelah itu fatastariyahal bin, si anak perempuan membeli ibunya. Wa tastakhdimuha, dia menjadikan ibunya sebagai pelayan. Jahilatan bikauniha ummaha, karena dia tak tahu ini adalah ibu dia, karena dia sudah pindah negeri sejak kecil, dia tak tahu itu ibunya. Ini pendapat kedua macam itu. Wa qad waqa'a dzalika fil Islam, itu telah terjadi di zaman Islam kata Imam Ibnu Rajab. Wa hadzal qaul mithlul ladzi qablah, pendapat ini seperti pendapat sebelumnya fi anna asyratas saah, yang menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kiamat adalah kasratul futuh, banyaknya kemenangan-kemenangan. Wa jalbur raqiq, boleh jalbu boleh jalbi ya, tergantung kita atofkan kemana. Dan banyaknya didatangkan para hamba sahaya min biladil kufur, dari negeri kekufuran. Itu pendapat kedua. Wakil ada pendapat ketiga, al-muradu biqaulihi antalidal amatu rabbaha, karena dalam riwayat yang lain yang terkenal apa? Rabbataha. Jadi tuannya adalah tuan putri ya, bukan laki-laki. Ayak sural uquq, banyaknya kedurhakaan minal aulad, dari anak. Hatta yu'amila al-waladu ummah, sehingga si anak memperlakukan ibunya muamalata amatih, bagaikan
memperlakukan hamba sahayanya bisabi wal ihanah, dengan caci makian dan penghinaan. Ya, sampai disebutkan dalam kisah-kisah nyata Arab. Anak baca dulu kitab kisah nyata Arab, ada anak-anak yang semacam itu. Akhirnya memang Allah hukum balasan sesuai dengan jenis amalan, kena hukuman dia. Wa yashhadu li hadza, yang menguatkan pendapat ini, annahu jaa fi riwayah, datang dalam suatu riwayat, antalidal mar'atu rabbaha. Baik, bukan amah, bukan hamba sahaya, tapi perempuan. Cuma wanita ini yang dohirnya merdeka, dia melahirkan tuannya. Falam yakhussa bil amah, Nabi tidak mengkhususkan dengan hamba sahaya perempuan, yaitu wanita merdeka, tapi malah diperhamba oleh anaknya karena anaknya sangat durhaka dan sebagainya. Wakil, ada pendapat yang keempat. Ada banyak pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar juga, cuma diringkas jadi beberapa saja. Kita ambil dari Ibnu Rajab di sini. Wakil al-muradu bi qaulihi antal idal amatu rabbaha ayyaksural jahl, yaitu kejahilan menjadi semakin banyak, wa yaqillal ilmu sedikit, hatta tuba'a ummahatul aulad, sehingga ibu-ibu dari anak itu dijual. Padahal dinukilkan oleh banyak fuqaha di zaman Nabi dan sahabat telah terbentuk semacam ijma, ummul walad memang tak boleh dijual belikan. Cuma ternyata memang di zaman setelah itu memang terjadi khilaf. Nah, sebagian mengatakan ya, boleh jadi ini juga makna itu, karena banyak kejahilan akhirnya ummul walad malah dijual belikan. Walahunna aulad, dalam keadaan ibu-ibu tadi, hamba sahaya yang punya anak, mereka sudah punya anak dari tuannya. Farubbama tadawalaha aidil malak. Nah, boleh jadi si hamba yang perempuan ini dia yaitu di istilahnya bahwa tadawala, yaitu silih berganti, bertukar tangan. Ini menjual ke situ, itu menjual ke sana, ini kemudian yang sana menghibahkan ke sana barangkali kan. Tahu-tahu diwariskan, kemudian tahu-tahu dijual ke sana-sana. Di tangan-tangan para penguasa, malak, yaitu para penguasa. Wa tatawalatil mudat, dan masa yang panjang itu berlalu. Hatta yashtariyaha ba'du aulatiha, sehingga sebahagian anaknya membelinya. Wa yastakhdimaha, dan menjadikannya sebagai pelayan. Jahilan bi annaha ummuh, dalam keadaan dia tak tahu itu ibu dia. Sebenarnya pendapat keempat ini mirip dengan pendapat yang tadi ya, yang anak perempuan yang masih kecil, tahu-tahu dia membeli ibunya tanpa dia tahu. Ada kemiripan sebenarnya. Thayyib. Wa fi hadzal qaul nadharun wa bu'd. Pendapat ini harus diperiksa lagi dan ini jauh dari kebenaran, kata Imam Ibnu Rajab. Wa ala hadzal qaul walladzi qablah, berdasarkan pendapat ini dan pendapat yang sebelumnya, falladzi min asyratis saah huwa kasratul jahl, yang menjadi tanda hari kiamat adalah banyaknya kejahilan, dan ini ada dalil khusus tentang itu. Ma'ruf hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain. Wa qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Wa fasadul a'mal, dan rusaknya amalan-amalan. Bi zuhuril uquq, dengan zuhur yaitu nampak atau jelasnya kedurhakaan kepada orang tua. Walistihanah, dan menghinakan orang tua. Bi bai'i ma la yajuzu bai'uh, dengan menjual sesuatu yang tidak boleh untuk dijual. Wakil, ada juga yang berpendapat, dohirnya pendapat kelima di sini, terakhir disebutkan di sini, bal aradabi auladil amah, bal aradabi wiladatil amati rabbaha, yang dimaksudkan dengan hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, annahu yaksuru udulun nasi anin ingdan nikah, banyaknya orang yang berpindah dari pernikahan ila tasarri. Iya, tak suka kawin, tapi beli hamba sahaya aja lah, murah. Hamba sahaya tak akan marah sama tuan. Istri kalau marah, tuan harus tidur di reban ayam, susah kita. Nah, kadang kan gitu. Istilah orang-orang ya. Atau nanti nggak dimasakkan sebulan, masalah. Akhirnya banyak orang yang memilih tidak kawin. Seperti yang katanya di Jepun, banyak orang tak suka kawin. Kenapa? Nanti katanya gajinya harus dipegang istri, masalah lagi. Nanti harus ini, harus itu, komitmen banyak.
Terus gimana, kan nggak ada hamba sahaya? Katanya mereka beli patung, beli boneka yang aneh-aneh. Aduh, rusak. Nah, kalau patungnya dimasuki setan, nah celaka nanti. Naudzubillah. Thayyib, faqat, ya, berpindah dari pernikahan hanya mencari hamba sahaya saja. Wallahu alam, ada yang memilih pendapat itu. Thayyib, selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kemudian berikutnya, wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tatawala ru'aul ibil. Apabila para penggembala ru'atul ibil, para penggembala unta, al-buhum, yaitu yang buhum artinya adalah jahil, sebagian mengatakan, nanti akan disebutkan di sini majhul, la yu'raf. Thayyib. Fil bunyan, berlomba-lomba di dalam membina bangunan, meninggikan bangunan. Wa fiha isyaratun ila fasadin tidhamin nas. Di dalam riwayat ini ada isyarat tentang rusaknya keteraturan manusia min haitsul mal, dari sisi harta benda. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa qala al-Khattabi tentang buhum, huwa jam'u bahim wa huwal majhul, yang tidak dikenal. Alladzi la yu'raf, ya, tidak dikenali. Qala Syekh wal aula ayyuhmala ala annahum sudul alwan, lebih utamanya adalah mereka dibawa kepada, yaitu lafadz buhum, yaitu bukan tidak dikenal, tetapi kulit mereka itu hitam. Sud, ini jamak dari aswad, ya, kulitnya hitam. Li'annal udmah ghalibu alwanihim, karena kegelapan, udmah gelap, itu adalah mayoritas dari warna kulit mereka, sehingga dipanggil buhum. Baik, ini khilaf, tak masalah insyaallah. Apakah sekarang sudah ada? Ya, menurut orang-orang Sufiah sudah ada, ya. Itu Timur Tengah itu ru'aul apa itu asyah, ru'aul apa ibil katanya, berlomba-lomba meninggikan bangunan katanya. Tapi masalahnya kulit mereka cenderung putih merah kan, ya, bukan hitam. Dan juga mereka orang-orang pandai. Maka wallahu a'lam, mungkin zamannya belum. Baik, wallahu a'lam. Selesai dari al-mufhim. Wa qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa inna ma qasada sallallahu alaihi wasallam bidzalik, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan itu oh ya. Baik, al-khabara'an anna min amarati qiyamis sa'ah, yaitu Nabi ingin mengkhabarkan bahwasanya termasuk dari tanda-tanda datangnya kiamat, anamin berarti nanti mansub, ya, irtifa al asafil, meningginya orang-orang rendahan, wa ghairi dzil akhtar, orang-orang yang tidak memiliki nilai. Akhtar, khotir artinya bernilai tinggi, orang yang tidak ada nilainya tahu-tahu naik. Minar rijali wan nisa, dari kalangan lelaki dan perempuan. Sebagian ulama mengatakan ini sudah terjadi di akhir-akhir dinasti Abbasiyah, tatkala mereka didominasi oleh orang-orang Atrok, orang Turuk, banyak jadi hamba. Tapi kemudian apa? Mereka jadi kaya raya karena sering dipekerjakan sebagai tentara bayaran untuk melawan negara-negara musyrikun. Akhirnya kaya raya, sehingga apa? Meninggikan bangunan, bahkan mulai jadi panglima-panglima perang. Seperti di zaman Harun ar-Rasyid, panglima perangnya adalah Afshin. Afshin ini orang Turki yaitu Atrok. Padahal dia bukan orang Arab. Nah, dulunya Atrok itu orang-orang rendahan, bukan orang Arab. Sebagian mengatakan mungkin di zaman itu, tapi jelas menjelang hari kiamat lebih besar lagi tandanya. Baik, ini selesai dari Syarah Ibnu Battal. Ya? Oh, habis taras. Oh, tayyib. Kemudian kita masuk ke muka surat, kita tambah sedikit lagi 189. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadza waqa'a fi zamani Bani Umayyah. Baik, Masya Allah, ya, beliau memilih bahkan tidak perlu menunggu Bani Abbasiyah, tapi Bani Umayyah bagaimana? Haitsu kanu yastamilunal a'rab al-jufah, yang mana mereka mempekerjakan orang-orang Badui yang kasar alan nas. Cuma ini jelas bukan di zaman siapa? Bukan di zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menggunakan orang-orang Bani Abdis Syams dan Bani Umayyah. Mereka orang-orang Arab yang memang terkenal sejak zaman jahiliyah, terkenal pandai dalam kepemimpinan. Cuma yang setelah itu sampai mendekati masa pemerintahan siapa itu? Marwan al-Himar. Oh, dijuluki al-Himar. Itu
khalifah Bani Umayyah terakhir. Di situ memang banyak orang-orang Badui yang bekerja dan sebagainya, bekerja di pemerintahan dan seterusnya. Wa yasta'inuna bihim ala a'malihim. Mereka Bani Umayyah mempergunakan orang-orang Badui untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Summa lamman taqala al-mulku 'anil Arab ila ghairihim. Kemudian tatkala kekuasaan itu berpindah dari orang Arab kepada selain Arab. Cuma ini dalam masa apa ya? Jelas Abbasiyah Arab asli, mereka adalah dari keturunan apa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka Ahlul Bait. Zahirnya adalah pada tahun 300 hingga 500, yaitu pemerintahan yang muncul dari Maghrib, dari Maroko itu, yang dikatakan Bani Fatimiyah. Mereka memang terkenal orang Badui, tapi Badui yang betul-betul non-Arab, bukan Badui Arab. Nah, mereka meruntuhkan berbagai kerajaan. Nah, mereka Fatimiyah orang Syiah sih ya, Syiah Batiniyah Rafidhah. Dikatakan di sini intaqala ila man kana bi biladihi kadzalik. Berpindah ke orang yang di negerinya seperti itu. Cuma yang berpindah apanya dohirnya? Kekuasaannya kok. Wa fi hadha di dalam gambaran ini ada isyarat ila anna min asyratis saah, bahwasanya termasuk dari tanda kiamat fasada wulatil umur, rusaknya para penguasa, bijahlihim dengan kejahilan mereka, wajafaihim dan kekasaran mereka. Kalau ini bahkan memang Bani Umayyah, betul Nabi dalam hadis sahih sudah mengatakan fasadu ummati ala aidi ughailimatu Quraisy, bahwasanya rusaknya umatku ada di tangan para pemuda Quraisy, yaitu Bani Umayyah, Bani Abdis Syams dan yang semacam mereka. Baik. Wa yashhadu li hadza, dan yang mendukung pendapat ini al hadisul akhar, hadis lain. Idza wukilal amru ila ghairi ahli, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, fangtaziris saah, maka nantikanlah saat. As-saah di mana al-halakah, yaitu kerusakannya. Baik, kerusakan dari urusan-urusan tadi, menjelang hari kiamat lebih rusak lagi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wallahu a'lam.